Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahmia Triyudanti. Saya dari kelas PIA angkatan 2023. Dan untuk NIM saya sendiri dengan akhiran NIM 146. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat esai argumentatif berdasarkan LKM yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen. Untuk topik yang saya ajarkan pada hari ini adalah mengenai topik pemanis. Maka teman-teman sudah tidak sabar untuk belajar bersama saya hari ini? Baik, kalau begitu, tanpa berlama-lama, mari kita belajar sekarang. Oke, semuanya, langsung saja kita masuk pada pembahasan bagaimana membuat argumentatif esai berdasarkan LKM yang sudah disediakan. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam materi pemanis, di sini tujuan atau sub kemampuan akhir yang akan didapatkan meliputi mendeskripsikan aditif pemanis, mengklasifikasikan pemanis. Kemudian yang kedua ada aturan penggunaan pemanis pada makanan, menjelaskan efek penggunaan pemanis bagi kesehatan. Dan yang ketiga adalah menganalisis pola konsumsi pemanis yang bijak bagi kesehatan. Lalu, apa sih pemanis itu sebenarnya? Jadi, pemanis itu sering sekali kita jumpai pada makanan dan minuman yang kita konsumsi, ya kan? Contohnya seperti susu, es krim, kemudian beberapa makanan dan minuman yang terjual secara instan, baik di toko-toko kelontong atau pada supermarket. Ada juga makanan dan minuman manis yang dijual di sekitaran jalan. Apalagi kan sekarang itu musim Ramadan, jadi banyak sekali takjil yang manis-manis. Nah, secara kimia, pemanis itu merupakan zat yang memberikan rasa manis. Contoh pemanis ada madu, sirup, mapel, aspartam, sakarin, asesulfam-K, sukralosa atau bahan maltitol yang semuanya adalah pemanis. Nah, di sini ada struktur kimia dari pemanis. Yang pertama di sini ada struktur kimia dari sulfat. Untuk asam sulfat ya, untuk strukturnya sendiri itu bisa dilihat pada gambar ini. Nah, kemudian yang paling bawah yang memiliki dua pentagon ikatan itu merupakan contoh dari di sini ada sukralosa. Nah, sukralosa ini teman-teman itu berbeda dengan struktur kimia dari sukrosa, yang mana perbedaannya terlihat adanya ion klorida. Sedangkan pada sukrosa itu tidak memiliki ion klorida. Nah, ini juga ada beberapa gambar struktur kimia dari pemanis ya. Oke, nah itu adalah secara singkat nih mengenai konsep pemanis. Selanjutnya, sebelum kita membuat suatu esai argumentatif, maka di sini kita harus menentukan rujukan yang akan menjadi referensi kita. Serta setelah kita menemukan rujukan-rujukan tersebut, kita harus menentukan rumusan masalah dari apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau di sini itu rujukannya itu terdapat teks ya yang sudah disediakan di LKM. Teksnya ini menjelaskan mengenai pemanis buatan dan efeknya bagi kesehatan. Salah satunya ada efek bagi sistem imun, sistem saraf dan juga pada otot-otot usus. Nah, kemudian di sini juga ditampilkan suatu grafik yang menunjukkan mengenai konsumsi pemanis secara bertahun. Oke. Jadi teman-teman harus bisa menentukan nih rujukan apa yang akan menjadi referensi sebelum kita membuat argumentatif esai. Oke.
Nah, setelah itu kita harus menentukan rumusan masalah dan klaim awal. Rumusan masalah yang kita bisa ambil ya teman-teman dari masalah tadi itu adalah bagaimana pengaruh konsumsi pemanis buatan terhadap resiko obesitas dan fungsi sistem imun. Nah, ini harus untuk penulisan rumusan masalah itu harus terdapat variabel manipulasi dan variabel respon. Nah, dalam rumusan masalah saya ini untuk variabel manipulasinya itu adalah pengaruh konsumsi pemanis, ini responnya ya. Kalau variabel manipulasinya itu adalah risiko obesitas dan fungsi sistem imun. Nah, setelah itu kita harus menentukan klaim awal atau sebagai hipotesis. Hipotesis yang bisa diambil di sini adalah konsumsi pemanis buatan secara berlebihan berpotensi meningkatkan resiko obesitas dan melemahkan fungsi sistem imun. Oke, selanjutnya adalah tentu kita harus mencari informasi yang relevan, ya kan? Nah, informasi yang relevan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan di LKM. Apa tujuannya? Tujuannya ini untuk mengklasifikasikan mengenai informasi yang data yang didapat, kemudian informasi yang dibutuhkan untuk pelengkap, dan juga keywordnya apa, sehingga nanti pembaca bisa tahu mengenai rujukan yang kita gunakan. Kemudian setelah kita menentukan rujukan, maka kita harus mengelompokkan rujukan tersebut termasuk kategori Warren atau rebutal. Kemudian data tersebut atau informasi tersebut itu termasuk data, fakta, atau suatu opini ya. Nah, kita harus menentukan itu teman-teman. Kalau Warren itu adalah suatu informasi yang mendukung dari rumusan masalah dan hipotesis kita. Sedangkan kalau rebutal itu adalah informasi yang tidak mendukung. Artinya di sini sebagai informasi yang kontra ya terhadap apa yang akan kita sampaikan di esai. Next, kemudian di sini kita akan menentukan klaim akhir. Jadi setelah kita menentukan Warren dan rebutal, maka kita harus menentukan klaim akhir. Klaim akhir ini berfungsi sebagai kesimpulan atau apa yang sudah kita dapatkan setelah informasi-informasi tadi itu terkumpul. Nah, di sini klaim akhir yang bisa ditampilkan, yang saya tampilkan dari LKM saya adalah konsumsi pemanis buatan secara berlebihan dapat meningkatkan resiko obesitas dan melemahkan sistem imun dengan mengganggu keseimbangan mikrobiota usus serta memicu respon inflamasi dalam tubuh. Jadi, untuk klaim akhir ini menunjukkan bahwa informasi yang sudah kita dapatkan tadi itu ternyata membuktikan bahwa memang benar konsumsi pemanis buatan itu dapat meningkatkan resiko obesitas dan sistem imun. Berarti kan sesuai dengan rumusan masalah kita tadi kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat mind map ya. Mind map di sini untuk menggambarkan saja topik-topik nantinya yang akan kita masukkan ke dalam esai argumentatif, sehingga dapat lebih mudah untuk menuliskan esainya. Nah, baru yang terakhir ini adalah menyusun esai. Dalam menyusun esai, tentu kita harus memperhatikan tentang struktur esai. Struktur esai itu ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Dalam pendahuluan di sini terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang kedua di sini isinya. Untuk isi esai saya sendiri itu terdiri dari yang pertama ada topik pemanis buatan. Kemudian ada topik pengaruh terhadap obesitas, dan yang ketiga topik terhadap sistem imun. Dan terakhir kita harus menuliskan kesimpulan dan juga solusi yang bisa kita berikan kepada pembaca. Oke teman-teman, jadi dalam pembuatan argumentatif esai itu kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama mengetahui rujukan dan masalah, menentukan rumusan masalah dan klaim awal, mencari dan menyeleksi informasi, mengurutkan informasi, membuat mind mapping, dan yang terakhir adalah menyusun esai. Oke teman-teman, mungkin itu dia adalah pemaparan mengenai bagaimana cara membuat argumentatif esai yang baik. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Gimana teman-teman? Sudah siap untuk membuat argumentatif esai?
Jika sudah siap, jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan yang akan diberikan ke saya. Oke, see you di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.